Di dalam lontar tutur tapeni itu bebanten yang merupakan perwujudan tuh ide Sang Hyang Widi atau Hyang Widiwasa, Tuhan yang kita sembah, dilukiskan memiliki kepala, badan, leher, kemudian kaki, perut. Sahananing daksina pinaka hulu. Artinya daksina itu adalah merupakan kepalanya. Banten Pejati. Banten kan artinya anten, artinya eling, ingat gitu. Jati itu sesungguhnya artinya sungguh-sungguh, kesungguhan hati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita bertemu lagi dalam program Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Astengkara, di hari yang luar biasa ini ada yang berbeda sahabat Baskara. Kalau sahabat Baskara memperhatikan dari episode-episode yang lalu, di depan saya biasanya yang tersaji adalah canang sari. Hari ini ada yang berbeda. Di depan saya ini ada seperangkat Banten yang luar biasa, yang sudah rapi sekali dan lengkap isinya. Ini adalah Banten Pejati. Namanya Banten Pejati, sahabat Baskara. Dan rasanya sih hampir semua kita pernah menggunakan Banten Pejati ini sebagai salah satu sarana persembahan. Biasanya kalau mempersembahkan Banten itu ada yang bilang cukup Pejati aja, itu sudah mewakili semuanya. Apakah benar seperti itu? Cukup dengan Pejati aja sudah mewakili semua? Atau misalnya apakah Pejati itu menjadi Banten yang paling utama? Apakah Pejati itu menjadi perwakilan apa? Itu yang akan kita bahas hari ini, sahabat Baskara. Dan Astengkara, hari ini sudah hadir Ibu cantik kita, Ibu Om Swastiastu. Terima kasih Ibu sudah kembali hadir di ruang podcast Baskara Podcast BPH Pusat, Ibu. Ini kedua kalinya ya Ibu. Waktu di episode sebelumnya kita bahas tentang bagaimana hakikat Banten ya, apa sih Banten itu dan kenapa hari ini kita wujudkan langsung Bantennya, Bu. Iya, benar. Banten yang paling sering sepertinya jadi persembahan kita, Ibu. Iya. Sahabat Baskara, saya perkenalkan lagi, harusnya sih udah kenal ya. Di sebelah saya adalah Ibu Ana Agung Oka Puspa. Iya. Saya panggil Ibu Oka, aja, Ibu Om Swastiastu. Terima kasih benar. Dan seperti saya bilang, beliau adalah akademisi dan praktisi. Sebagai akademisi, beliau adalah dosen di Staf Dharma Nusantara. Sebagai praktisi, beliau memang rutinitasnya membuat Banten. Salah satunya adalah Banten Pejati ini. Ibu, di depan saya sudah ngomong nih berkali-kali, depan ini ada Banten Pejati, Ibu. Apa sih sebenarnya Banten Pejati itu, Bu? Iya, baik. Ya, Banten Pejati. Banten kan artinya anten, artinya eling, ingat gitu. Jati itu sesungguhnya artinya sungguh-sungguh, kesungguhan hati. Oke, bahasa Bali? Iya, dalam bahasa Bali. Jadi karena memang Bebanten Pejati ini banyak digunakan oleh umat Hindu etnis Bali. Ya, udah ngomong saya malah lupa menyupa sahabat Baskara ya. Sahabat Baskara dimanapun berada, terima kasih. Semoga tidak jemu mendengarkan cerita kami, dan semoga nanti apa yang kita ceritakan benar-benar menjadi penyejuk jiwa dan pewarta Dharma. Karena kewajiban kita untuk menyampaikan apa sesungguhnya yang kita persembahkan, mengapa kita lakukan. Betul, Bu. Baik. Nah, Banten Pejati ini ya, kalau ini kan kalau Banten itu katanya harus ada sastranya. Iya. Ya kan gitu.
yang utama itu kalau di dalam Bawor Gita itu seperti saya sampaikan dalam perjumpaan kita minggu yang lalu ya, mungkin bulan yang lalu di podcast yang lalu, itu ada 6 indikator yang menyebutkan bahkan agariatnya utama itu ada sastranya. Oleh karena itu ya kita lihat sastranya di dalam lontar tutur tapeni itu bebanten yang merupakan perwujudan tuh ide Sang Hyang Widi atau Hyang Widiwasa, Tuhan yang kita sembah, dilukiskan memiliki kepala, badan, leher, kemudian kaki, perut gitu. Jadi ya dilukiskan seperti itu. Bagaimana halnya tubuh manusia itu, begitu gitu. Kalau di dalam jadi Banten Pejati itu tidak hanya terdiri dari satu tanding, tapi terdiri dari beberapa Banten. Yang kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga diyakini itu adalah perwujudan ide Sang Hyang Widi. Nah, ya. Kalau di dalam lontar tutur tapeni itu disebutkan begini. Sahananing daksina pinaka hulu. Artinya daksina itu adalah merupakan kepalanya. Oh, hulu kepala ya. Iya. Gebogan pinaka gulu. Gulu itu artinya leher. Kalau dalam sebuah Banten Pejati itu gebogannya itu adalah canang merakonya. Oh, baik Bu. Nanti ada nanti kita lihat ada ya Bu. Ya. Kemudian peras dan sodo itu ayabannya itu peras, sodo, peras dalam lontariannya prakerti berarti prasido. Prasido artinya berhasil. Kemudian sodo di situ adalah yang nasinya 2 itu, ya, artinya merupakan simbol kesejahteraan. Jadi yang pertama tujuannya adalah paling tidak kita bisa hidup dengan sejahtera. Gitu, berhasil memperoleh kesejahteraan karena tanpa sejahtera kita nggak mungkin bahagia loh. Iya sih, benar Bu. Benar Bu. Sudah itu ada juga itu anaman kelanan yaitu 6 biji ketupat ya. 6 biji ketupat itu. Nanti kita lihat satu persatu. Itu merupakan simbol perjuangan naik turun tangga kehidupan itu pasti akan seperti. Ya ampun, saya baru tahu loh Bu. Ketupat itu ternyata simbol tangga. Karena dianyam gitu ya, dianyam dia bertingkat-tingkat gitu ya. Alah. Banyak loh modelnya ketupat itu. Kalau ketupat sirikan, kalau di Bali itu ada namanya ketupat sirikan, itu simbol daripada perdana. Artinya itu perempuan. Makanya kalau di kemudian ada namanya di kue bantal lengan. Kalau di Jakarta itu kalau sering disebut dengan lapak-lapak ya. Lapak-lapak itu. Jadi makanya kalau ada orang wiwahe pasti ya ada membagikan ketupat kepada warga masyarakat. 2 bantal itu ya. Ya, ada 2 buah ketupat sirikan dan 1 lapak-lapak, artinya kita sebagai pemberitahuan ada warga baru loh. Seperti itu. Jadi jenis-jenis ketupat itu juga ada maknanya. Ada maknanya. Kalau ini Pejati ini berarti ketupatnya ketupat nasi ketupat namanya. Nasi yang segi 4 itu ya, ketupat lebaran itu ya, Bu? Enggak, kalau ketupat lebaran itu ketupat balang namanya. Beda ya. Beda lagi. Nah, kemudian ada juga ketupat sehari itu banyak gitu. Artinya kita khusus ini adalah namanya ketupat nasi disebut karena 6, 1 kelan itu ada 6 disebut dengan anaman kelanan. Itu merupakan simbol. Kemudian ada segehannya. Segehan itu pinaka sahananing laban, pinaka suku itulah kakinya. Segahannya itu putih kuning. Ya, segahan itu sesuai dengan artinya di mana akan dipersembahkan. Kadang-kadang putih boleh, ada yang putih kuning, ada yang segahan hitam. Kalau untuk di dapur biasanya diisi segahan merah. Kemudian kalau misalnya penenun karang kadang diisi segahan hitam ya. Jadi sesuai dengan kepada siapa akan ditujukan persembahan tersebut. Oh gitu. Nanti kalau dalam Banten yang lebih besar ada namanya Blogemal misalnya, ada Banten yang disebut dengan jarimpen. Jarimpen karo pinaka bahu itu bahunya. Begitulah.
Ya, itu kan makanya Jerimpan itu harus 2 ya Bu, ya, kanan kiri kanan. Kalau cuma 1 nanti cuma sebelah. Iya. Saya baru dapat itu ini ya. Kenapa Jerimpan itu biasanya harus kanan kiri gitu? Karena dia bahu. Iya, makanya namanya dalam lontar tutur tapeni itu dijelaskan gitu. Jarimpan karo pinake bahu. Jadi itu bahunya. Kalau bahunya oleng, jadi Jerimpan juga kalau dipasang harus lurus dong, biar nggak ini oleng gitu ya. Makanya kalau setiap piodalan biasanya Jerimpan itu tempatnya agak di belakang. Ini daksino, dasuci, itu jadi ini. Iya. Jangan lupa di dalam sebuah bandan pejati juga terdapat pesucian. Kemudian dapat penyeneng. Ibu boleh nggak sih lanjut kita langsung aja Bu di nanti berantakan ya. Sudah rapi dibikin sama Ibu. Baik. Ya, pesucian itu nanti isinya adalah alat-alat untuk membersihkan anggasarira badan kita. Oh iya. Isinya pesucian itu kan yang ya boleh ya. Ya boleh deh Bu, kita intip-intip ya Bu. Baik. Sahabat Baskara, baik ya. Nah ini pesucian. Ini yang namanya pesucian. Nah di sini. Oke. Ini ada namanya. Ini ada rengginang bakar. Isinya. Namanya kokoso untuk membersihkan gigi. Oh iya makanya itu benar sih. Apa namanya Bu kalau dalam bahasa kokoso namanya? Kokoso. Saya juga tidak tahu apa ada kaitannya gitu. Karena kan kalau kita makan pasti kuman itu pertama ada di gigi kita ya. Jadi kalau giginya kurang bagus maka pencernaan kita juga kurang bagus katanya begitu. Makanya dan kalau kita lihat kalau misalnya orang kalau misalnya lagi sakit perut itu misalnya itu pasti obatnya yang itu misalnya norit apa itu kan abu juga. Cuman tidak tahu kita nggak tahu bagaimana proses sterilisasinya tersebut. Jadi sifatnya dia akan menarik kuman-kuman itu. Gitu. Jadi bersihkan gigi. Di sini juga ada ini namanya ambuh. Itu dari dibuat dari daun kembang sepatu. Jadi dia fungsinya adalah untuk membersihkan rambut kita. Oh iya, kembang sepatu itu kan kalau digosok dia mengeluarkan busa ya. Benar. Bisa dipakai untuk cuci tangan. Ya, kalau dulu malah itu yang digunakan untuk keramas. Iya. Saya ingat saya pernah kok Bu. Pernah kan? Waktu kecil zaman dulu keramas pakai kembang sepatu daun kembang sepatu. Iya, ini ada jeruk nipis ini digunakan untuk membersihkan kuku. Oh iya, kalau habis makan kita di tempat makan juga gitu diisi jeruk nipis. Ternyata simbol-simbol itu sebenarnya mewujud kok dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Membersihkan tubuh kita. Nah di sini ini ada lulur. Ini lulur ini isinya. Itu fungsinya lulur Iya, ceritanya. ini lulur beneran ini. Lulur beneran Ibu pakainya. Memang kalau Ibu buatnya lulurnya lulur beneran itu biasanya bisa juga dibuat dengan beras ditumpuk pakai dengan kelapa. Itu kan bagus untuk lulurin badan juga. Ya, sesudah itu baru ada minyak rambut. Ada di sini ada cendana ya, untuk balurin air cendana kuman itu ya. Kemudian ada minyak rambut, kemudian ada minyak wangi. Nah, ini semua gunanya. Kalau ini namanya ini simbol daripada sisir dan cermin. Ini cermin cerdas sisir. Nah, artinya di sini kita mandi, kita keramas, kemudian kita mandi, keramas, membersihkan kuku, kan membersihkan giginya, pokoknya membersihkan anggasarira, sisiran, kemudian menggunakan minyak wangi agar kita bisa nyaman. Makanya Pak, boleh saya lihat Bu. Pantesan disebut pesucian ya. Karena memang setiap ininya itu berfungsi adalah untuk mensucikan, membersihkan diri kita. Bisa dilihat mungkin kelihatan sahabat Baskara. Jadi ini pesucian isinya di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Iya. 5 untuk membersihkan membersihkan gigi,
membersihkan rambut, membersihkan kulit, Nah, ini membersihkan kuku. Kuku yang ini ya, jeruk ya, jeruk nipis itu. Kemudian untuk membersihkan badan, lulur. Ini lulurnya. Kemudian rambutnya dia diisi minyak. Nah, ini ada minyak rambutnya ya. Ada juga bubuk cendana bubuk untuk menghaluskan kulit kita. Biasanya diisi di air kum-kuman. Sebagai wangi-wangian juga ya Bu ya. Jadi memang ini biar kulitnya mewujudkan ini, dan ini sisir ya tadi ya. Sisir dan cermin. Lalu di atasnya diisi dengan canang karena itu persembahan. Ya, ini adalah persembahan. Wah, ini jadi memang tidak asal. Jadi ini bukan sekedar suka-suka kita dah mau diisi apa gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi memang semua yang kita masukkan di dalam sini ini Sobat Baskara ada maknanya. Ada makna filosofisnya. Dari luar biasa sekali leluhur kita zaman dulu itu. Benar. Mewujudkan seperti ini nggak asal-asalan loh ya. Jadi kita nggak bisa juga apa sih itu cuma diisi-isi begitu doang, ganti aja, kalau nggak ada ganti dengan ini. Misalnya jeruknya nggak ada, diganti dengan apel gitu. Nggak bisa. Jadi berubah ininya ya, jadi berubah fungsinya ya Bu ya. Baik, ini tadi pesucian Ibu. Yang lain nih Bu? Ini gunanya untuk membersihkan jasmani kita. Ya baik di sini aja. Ya, kalau ini ini namanya penyenang. Ini wajib ada ya Pak Putu ya. Nah, Sobat Baskara ini wajib ada. Tapi ini isinya masih saya bungkus ya. Tapi sesungguhnya ini isinya adalah tepung tawar. Ini ada isinya tuh. Nah, tepung tawar ya. Buka nggih. Buka ya. Ini rapi sekali dibungkusnya. Jadi ini memang biasanya kita kalau itu nasi segau. Ini nasi segau ya. Ya, nasi dengan nabu gosoknya. Oke. Biasanya memang dikeluarkan langsung di segitiganya ini ya Bu ya. Biar enggak ini berantakan. Tadi biar karena Ibu perjalanan ke sini takut berantakan di jalan biar nggak tumpah, jadi masih dibungkus-bungkus dengan daun. Nah ini ini beras. Nah ini beras dengan kembang sepatu tadi. Berasnya dicuci halus, diisi irisan kembang sepatu, namanya sesari. Sesari. Yeah. Oke. Nah ini tepung tawar. ini tepung tawar. Maaf. Ya. Tepung tawar itu beras kuning ya. Beras dengan kunyit dengan daun dap-dap. Oke. Daun dap-dap itu tahu nggak daun dap-dap Pohon dap-dap itu pasti ya. Pohon dap-dap itu kalau pernah waktu kecil biasa dia untuk loloh ya Bu. Ya. Obat panas dalam biasanya. Ya. Ini ada juga benangnya. Gitu. Nah, penyenang ini maknanya? Ini untuk menyucikan pikiran, cita kita. Nah, misalnya dalam tepung tawar ini menggunakan daun dap-dap. Ini ada sebuah metodologinya, yaitu ketika dalam Kunti Tatwaya. Dewi Kunti itu kan siapa yang akan dikorbankan waktu itu? Sahadewa dikorbankan. Sudah dikorbankan Sahadewa itu, tapi Dewi Durga turun, beliau tuh ternyata ada Sahadewa itu karena baktinya nggak bisa diapa-apain. Dewi Durga nggak kuat memangsa Sahadewa, malah terpental. Oleh karena itu, karena beliau sadar bahwa itu membuat beliau tersadar. Namun beliau harus kembali ke somyonya. Saat itulah Dewi Durga itu mengeluarkan daun dap-dap, pohon dap-dap, diserahkan kepada Sahadewa. Tolong kembalikan saya ke somyokan saya dengan ini. Jadi dengan itulah kemudian murkanya Dewi Durga yang sudah memurti menjadi Durga kembali kemudian kepada Dewi. Itu yang meredam ya. Karena itu meredam disebut dengan pohon kayu sakti. Itu sebabnya. Makanya nggak aneh juga berarti Bu, daun dap-dap dijadiin obat panas ya. Jadi dia meredakan panas di dalam tubuh kita. Panas dalam arti fisik mungkin atau ada fisik gangguan gitu kan gitu. Kalau ada panas biasanya dalam tubuh kita pasti
ada organ kita yang terganggu. Iya benar-benar. Ya, Zaman dulu tuh sering banget dibuatin loloh gitu. Iya, sekarang juga masih itu. Sekarang agak kecuali punya pohonnya. Bejek-bejek anak-anak sekarang susah Bu kita bejek-bejek ini apa sih rasanya daun doang. Seperti itu. Jadi melalui pejati ini ada penyucian jasmani, kemudian ada penyucian secara rohani. Oke. Gitu. Jadi penyenang ini memang wajib ada. Wajib ada. Jadi Sobat Baskara kalau pejatinya nggak berisi penyenang itu ada yang kurang pejatinya. Bukan pejati namanya nggak lengkap ya. Jadi penyenang itu yang bentuknya seperti ini, bentuknya segitiga ya Bu ya. Penyenang ruang itu, yang jelas kalau penyenang itu terdiri dari tiga ruang ya, pasti 3 ruang. Masalah bentuk tetandingannya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan umat kita. Kecil juga nggak apa-apa. Yang jelas 3 ruang ini ukurannya penting, bebas mau besar mau kecil. Tapi 3 ruang di dalamnya itu penting. Jadi memang ada 3 ruang yang isinya tadi bungkus-bungkusan tadi itu ya Bu ada nasi segaul, kemudian ada tepung tawarnya, ada sesarinya, di atasnya isi benang. Nah, benang ini maknanya? Benang tuh untuk meluruskan cita kita. Benang itu benang ya. Benang itu lurus ya. Jadi ini meluruskan pikiran, meluruskan hati kita ya benar. Nah, ini segehannya. Ini merupakan simbol kaki di sini, diisinya warnanya warna namanya putih dan kuning gitu. Oke. Baik, ya seperti itu. Nah ini segahannya kebetulan Ibu bikinnya segahan putih kuning ya. Jadi kalau misalnya kita ngaturannya mungkin di Tunggun Karang, jadi segahannya boleh diganti pakai hitam misalnya gitu ya, atau di dapur jadi segahannya merah. Iya. Terus Ibu kalau yang ini namanya Banten peras. Mungkin kita lihat dari sini dulu ya. Oke. Tapi tidak ada apa-apa. Bentar. Ya, baik. Ya, ini namanya Banten Tipat Kelanan. Tipat Kelanan ini ada 6 ini ketupatnya. Baik ya. Ada 6, ada telurnya, ada kuenya, kemudian ada diisi rake juga ya Bu ya? Ya, ini jatuh di sini rakonya. Iya, maksudnya diisi buah dan ini juga ya, bukan cuma tipat aja ya. Bukan, ada rako-rakonya. Oke, gitu. Ada telurnya. Ada telurnya juga. Telurnya bebas Bu? Bebas. Kalau di sini biasanya pakai telur ayam. Asin. Biasanya telur ayam ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan peras. Baik. Iya. Ini namanya Banten peras. Tapi ya. Iya. Wah. Ini kita membedah Pejati ya. Sahabat Baskara, kita sedang membedah Banten Pejati. Ya, nih. Ya ini ada kulit perasnya. Kulit perasnya ini ada 5 ya. Yang ini jangan tarik ya. Ini ditarik 5. Nanti ada Pak Waya, ada apa namanya? Nanti dipujanya itu Pancawaro Wabat Brahma itu ini untuk memuja Sang Hyang Pancadewata. Jadi kalau menghadirkan beliau harus 5. Iya. Makanya harus kita ada pesucian, ada penyenang. Artinya harus suci lahir dan batin. Hindu itu diharapkan kita menjalani kehidupan yang suci lahir dan batin. Orang yang seperti itu dan berjuang kuat dalam kehidupannya akan memperoleh kesejahteraan. Jadi inilah kalau misalnya kita tidak bercerita begini tidak akan dijelaskan. Iya Bu, saya tahu sih Bu kulit peras itu isinya 5 gitu. Tapi saya nggak tahu maknanya kenapa 5 gitu. Ternyata itu Pancadewata ya. Sang Pancadewata. Ini di dalam siap season itu pasti seperti itu. Nanti hanya mangkunya ketika menghaturkan dibilang ini itu Pancawaro, Bawet, Brahma gitu. Jadi Sang Pancadewata yang dijahit untuk mengaturkan ini. Ibu bentuk ini sampian peras harus begini Bu? Ya biasanya seperti ini. Biasanya ya secara umum sampian peras itu seperti ini. Cuman ada yang lebih besar. Ya paling kreasinya aja ya ringkitannya mungkin agak beda-beda tapi bentuknya kurang lebih. Tapi secara umum seperti ini. Baik. Nah peras ini juga diisi dengan rake-rake ya? Ya semuanya.
Nah, di situ aja dulu deh Bu, di luar. Nah, apa-apa. Karena kita sudah membedah ini jadi nggak apa-apa dia agak apa tuh? Pesuciannya. Oh, pesuciannya. Di bawah di sini aja, Bu. Baik, nah ini yang terakhir mungkin yang belum dijelaskan ya, satu lagi. Ini adalah soda ya. Ya, Banten sodan. Banten sodan. Ini nasinya ada dua, ada sampian sodonya ada di sana. Itu ya, enggak apa-apa. Sampian soda. Maaf. Ya, ini ada sampian sodonya, tapi tadi masing-masing semua ini ada canangnya. Canang ya. Nah, ya seperti ini. Nasinya ada dua, karena dalam hal ini Tuhan sudah dipudah dalam wujud dipuja sebagai Saguna Brahman, bukan lagi Nirguna Brahman. Oh, jadi nasi soda ini dua. Nasi soda itu dua. Iya. Nasi soda itu bentuknya harus bulat atau gimana bulat, Bu? Ya, seperti ini. Oke. Nasi soda itu bentuknya harus yang bulat-bulat itu. Beda dengan kalau peras itu kan tumpeng ya, isinya tumpeng ya. Peras itu tumpeng. Ya, seperti ini. Nah, kalau peras itu nasinya dalam bentuk tumpeng. Kalau soda nasinya bentuknya bulat-bulat ya. Kalau anak saya biasanya bilang itu kacamata. Nasi kacamata. Nasi kacamata aja warna. Kadang-kadang kan minta tolong bantuin Mbak ini nanding soda gitu. Nasi kacamatanya mana Ibu? Gitu nanya dia gitu. Jadi ada nasi kacamata. Memang umum tuh anak-anak sekarang nyebutnya nasi kacamata. Iya. Nah, terakhir nih yang paling utama, yang paling depan tadi belum nih Bu. Daksinonya ya. Iya. Pejatinya itu pasti harus ada itu dong. Ini ada daksino namanya. Nah, ini banyak isinya. Nah, itu daksino yang apa aja Bu isinya? Ini ada ini gantusannya 3 bungkus. Gantusan itu dari? Ini isinya yang satu isinya bumbu dapur. Yang sudah dicincang, dirajang dan dikeringkan. Yang satu lagi ini isinya adalah beras merah, hitam, udah itu ada jawo, jali dicampur di situ, biji-bijian. Yang satu ini isinya adalah isi lautan. Ikan atau apa. Jadi ini simbol isi daratan lautan. Oh iya. Segara gunung. Oh, baru tahu saya. Saya gantusan terimanya udah jadi Bu, tinggal beli lagi di Bali ya. Enggak, dibuatin Ibu sih. Dibuatin Ibu saya, tapi tinggal naruh-naruh aja, tapi enggak pernah bikin sendiri. Kalau ini namanya pelawo peselan. Pelawo peselan ini di sini ada 5 jenis dedaunan biasanya. Yang mewakili daun yang kuning iswara itu diwakili oleh daun durian. Oh, kemudian ini kuningnya, ada duriannya. Ya, ada di dalamnya. Karena udah kering ya, jadi nggak kelihatan ya. Kemudian barat kuning diwakili oleh daun langsat. Langsat itu duku. Ya, duku langsat ya? Bukan. Oh, beda. Beda langsat sama duku. Ya, manggis itu merah selatan. Kemudian di utara itu salak. Di tengah itu biasanya itu memakai daun pisang, kadang daun pisang, bisa daun kering teraras itu atau misalnya menggunakan daun kelapa. Gitu kan. Boleh saya intip-intip Bu? Boleh. Oh, ini dibungkus ya di dalamnya. Diikat begitu. Nah, itu dia. Jadi ini juga melambangkan ini karena daksino ini merupakan simbol Buana Agung. Jadi ini sudah mewakili merupakan simbol kesuburan alam semesta. Alangkah suburnya alam kita di Indonesia ini juga. Iya. Ini kearifan lokal Indonesia sih sebenarnya kan ya. Kemudian di sini ada kluwek. Kluwek ini merupakan simbol warna merah. Oh, kluwek itu bukannya hitam Bu, dia jadinya kluwek. Bukan, merah. Oh, merah. Terus ada kemiri. Kemudian ini ada kemiri, warnanya putih. Pisangnya kering soalnya di sini. Ya, pisang itu ya biasanya diisi pisang yang mentah itu warnanya hitam. Jadi pisang warna hitam, kluwek warna merah, kemiri warna putih itu juga sudah merupakan simbol Brahma, Wisnu, Iswara berstana di alam semesta. Iya. Berarti lengkap sekali isinya Ibu. Di sini ada telur, ini ada bebek. Telur ya, ini namanya anda buananya.
Kemudian di sini juga ada benang di ujungnya seperti Bu ini. harus telur bebek? Ya, wajib telur bebek, bukan telur ayam. Karena kita meyakini bahwa bebek itu memiliki sifat yang tidak suka mengusik orang lain, tidak terlalu kepo. Kalau ayam kan kepo ya. Wah, saya baru tahu ini kalau bebek nggak kepo. Bebek kan satu jalan langsung dia lurus. Sahabat gitu, dengan Baskara gitu loh ternyata. Jadi bebek itu bisa jadi contoh buat kita ya. Iya, dia jangan kepo sama hidup orang lain. Jadi jalan lurus. Dan dia rajin loh berbaris rapi. Rapi, antrinya kayak bebek ya. Antri kayak bebek itu jadi contoh. Iya. Itu makanya kita pakai telur bebek di Daksina. Iya, di Daksinonya seperti itu. Kemudian juga ada uang. Mana mungkin jatuh ya di bawahnya. Ada uang itu. Uang logam atau uang? Kalau bisa uang logam. Sebagai simbol daripada pusar bumi itu dari panca datu. Gitu. Oh, logam ya, logamnya itu untuk ini ya Pancadatu. Biasanya sih saya isinya uang kepeng ya kalau ada. Oh, uang kepeng. Di bawahnya itu ya. Bolong itu. Ya, karena ini mungkin dibongkar semua di bawahnya. Kalau saya ibu ngisinya itu di bawahnya dibungkus dengan beras. Oh, ada beras ya. Ya, itu sebenarnya kan kalau matahari ada di tengah-tengah, matahari di tengah-tengah itu kemudian di sana ada sebagai pusatnya. Yang tapak dara itu ya, ada tapak dara di atasnya kan, di atasnya juga. Ya. Itu buat beras dulu, simbol apa, Bu? Udah itu ada tampak daronya, kan itu dari gini keseimbangan dalam semesta. Iya, tapak dara itu simbol keseimbangan ya. Kemudian di tengah-tengahnya kelapa sebagai simbol matahari, karena kelapa ini kalau di dalam lontar kelapa Tatua dijelaskan bahwa kelapa itu saya tunjukkan. Kelapa itu simbol? Kelapa itu tumbuh dari tirta kundalininya Sang Hyang ketika beliau turun sebagai penguasa Allah Dewata Nawasangga. Oh. Makanya kelapa itu kan tidak satu jenis. Saya pikir kelapa itu simbol gunung, bukan ternyata ya Bu. Oh, salah saya selama ini. Makanya saya pikir kelapa simbol gunung, tapi kok di kelapa Daksina itu harus dikikis bersih. Gunungnya gundul. Salah ternyata. Nah gini, serabut kelapa itu merupakan simbol daripada keinginan. Bagian bawahnya dia itu keinginannya masih sangat kental. Kemudian bagian atasnya mengerucut sudah mulai lepas sedikit dari ikatan duniawi. Filosofinya luar biasa ternyata. Makanya kalau membuat Daksina yang digunakan sebagai Daksina linggih di tiap purnama tilem. Iya. Nah, ujung kelapa itu disisakan sedikit. Karena kita masih punya keinginan untuk menstanakan beliau di rumah kita, baik sebagai penuntun, juga sebagai pembimbing kita setiap hari. Nah itu makanya ini kelapa Daksina itu bentuknya kerucut ya Bu ya nih. Sobat Baskara mungkin bisa dilihat ini ada ujungnya, kita coba kita turunkan dulu sebentar. Nah ini ada kelihatan kerucutnya ya Sahabat Baskara ini. Jadi ini adalah simbol ada keinginan kita untuk menstanakan beliau ya. Tapi kalau memang sebagai persembahan digunduli seperti bagus, itu merupakan berarti kita lepas keinginan, kita sudah tulus ikhlas. Boleh ternyata Bu. Boleh. Jadi kelapanya itu bulat gitu, nggak ada lagi ujungnya. Nggak apa-apa. Kalau di Bali begitu memang. Tapi kalau untuk Daksina linggih baru diisi seperti itu. Kalau untuk di ini ya, gitu. Nah, ini ada sampiannya ya, sampian apa namanya, bungkulan apa gitu? Ya, sampian bungkulan, kemudian ada canangnya. Canang di atasnya. Baik. Mau masuk ya? Iya, bisa. Nah ini dia pertandingan sebuah Daksina yang lengkap ya. Wah ini caranya cantik sekali Bu. Memang beda ya kalau yang sudah biasa bikin Banten. Jadi ini Daksinanya, kemudian tadi ada perasnya ya, Sahabat Baskara, kita sudah sama-sama lihat. Tadi ada peras yang di meja ini tadi kita udah turunkan. Kemudian ada sode. Dan ini ada ketupat kelanan. Kemudian ini ada
penyenang, ada pesucian, Nah, ada segehan, ada canang merakanya. Canang meraka yang mana Bu tadi? Yang tadi ini. Sudah kita. Udah ya. Oh iya. Ini ada rake-rakenya sedikit. Canang meraka itu yang bawahnya. Cuman enggak ada nasinya. Oke. Jadi canang meraka. Ini mungkin punyanya ini kali ya tadi ya. Ya. Nah ini gulu atau leher. Gitu. Ini gulu atau leher gitu ya? Sebagai simbol gulu. Oh baik. Jadi ini memang sebenarnya perwujudan dari kepala, leher, badan, perut, dan juga kaki. Segehan tadi itu adalah segehan itu adalah kakinya. Nah Ibu, tadi kita bedah ini Banten Pejatinya Ibu. Kapan sih kita mengaturkan Banten Pejati ini Ibu? Ya, sesungguhnya kalau kapan mengaturkannya hampir setiap saat. Ketika kita mau matur piuning bahwa kita akan mengadakan piodalan menggunakan Banten Pejati. Kemudian ketika kita misalnya akan mengadakan kegiatan apapun, kita mohon petuntun dengan kesungguhan hati agar kita dituntun dan diberikan keselamatan juga menggunakan Banten Pejati. Jadi hampir setiap sebesar apapun upacaranya, Banten Pejati ini bisa menjadi banten pokok. Dan ini akan berkembang setiap saat. Misalnya semakin tinggi bantennya, semakin besar daksinonya. Kalau misalnya tingkatan upacaranya itu Pulau Gembal, daksinonya nggak kayak gini, Bu. Oh, beda. Kalapanya perhitungannya pakai kelipatan 4. Kalapanya 4, kemirinya 4, semuanya 4. Kalau bantennya dalam berbangkit, satu wadah. Iya. Oh, jadi namanya daksina gede itu ya. Iya. Kalau bantennya nanti tingkat Pulau Gembal, maka itu kelipatannya 5. Kadang-kadang kalau orang misalnya nunas baos gitu memohon petunjuk, ada orang sakit atau apa, kelapanya kelipatannya 3, itu namanya santun kripa. Santun kripa ya. Kemudian ada 2 juga, daksina galahan namanya. Gitu. Oh, ternyata beda-beda ya. Ya. Tapi jadi, sebenarnya satu rangkaian itu tetap Pejati namanya. Tetap. Nanti kan gitu. Kalau bantennya Pulau Gembal, daksinanya daksina gede, ada suci di sampingnya. Jadi kan artinya tadi sudah disampaikan bahwa upacara agama ini dalam begini merupakan simbol Tuhan. Manista, madya, utama, jadi disesuaikan dengan tingkat pelaksanaannya. Kalau gede ya semua membesar. Kalau kecil ya semua kecil. Pejati segahannya cukup ini. Kalau bebangkit nanti itu labaannya di bawahnya tuh minimal caru ayam 5. Panca 1. Tergantung ininya ya. Jadi kan kalau misalnya Pulau Gembal minimal ayamnya 1. Kan nggak boleh dong kepalanya juga gede terus si palus. Nggak seimbang ya, benar-benar. Nggak seimbang ya nanti ya Bu. Jadi semuanya harus seimbang ya. Makanya karena dia mewujudkan kepala, leher, kemudian sampai di kaki itu ya harus kan, seimbang semua. Jadi disesuaikan. Harus ideal ya, harus proporsional. Harus proporsional, benar-benar sih Bu. Nah tapi Bu, kalau Banten Pejati ini kan biasanya disajikannya itu boleh nggak sih kita bilang, kan ada yang bilang cukup Banten Pejati aja gitu. Apa ini harus kita persamakan? Pejati aja udah cukup. Sering saya mendengar istilah ada yang bilang seperti itu Bu. Boleh nggak sih saya sebut Banten Pejati itu Banten utama? Ya boleh. Boleh, itu Banten Pejatinya boleh dikatakan Banten utama atau Banten inti. Karena memang dasarnya dari itu. Berkembang terus sesuai dengan tingkat yang akan ingin dilaksanakan, disepakati oleh Trimanggalaniyatnya, orang yang akan melaksanakan upacara, orang yang membuatkan bebanten, dan sang sedaka yang akan muput. Oh iya gitu. Wah ini sahabat Baskara, benar-benar ya kita membedah Banten Pejati, dan saya banyak baru tahu makna dari setiap ini. Ya saya prakteknya
lumayan sering sih Bu bikin banten pejati, tapi makna satu persatunya itu yang baru dapat sekarang benar-benar ini. Bahkan tipat kelanan itu saya pikir justru ini persembahan hasil bumi, ternyata bukan ya. Ternyata itu tangga. Wah ini benar harus itu belajar merupakan kita. simbol perjuangan kita, ya naik ya, turun gitu. Sahabat Baskara, luar biasa belajar kita. Saya juga ikut belajar. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan temanya podcast BPH itu pewarta dharma. Jadi ini adalah penyejuk jiwa ya. Penyejuk jiwa. Pewarta dharma inilah yang kita wartakan, sahabat Baskara, bahwa Banten Pejati itu adalah penggambaran Sang Hyang Widi ya Bu, penggambaran Sang Hyang Widi dari kepala sampai di kaki. Jadi setiap isi Banten Pejati memiliki makna tersendiri. Betul, ada jadi harus lengkap ya Bu, ada sinanya, ada penyenangnya, ada sode, tipat sama peras sama ini sama segahannya dan canang meraka. Baik sahabat Baskara, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan gambaran buat kita semua bahwa Banten Pejati itu boleh kita sebut sebagai Banten inti di setiap upacara, bisa dipersembahkannya di upacara, acara apapun yang kita lakukan, menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, bisa kita wakilkan kita lewat persembahan Banten Pejati, agar semua yang kita rencanakan, semua aktivitas yang akan kita lakukan itu dapat berjalan lancar. Begitu kira-kira ya Ibu ya. Wah ini terima kasih sekali Ibu, saya dapat ilmu yang luar biasa pada hari ini. Dan maaf banget Bu, Banten Pejatinya jadi dibongkar-bongkar. Jadi dibongkar-bongkar. Oh ya, mungkin jadi ini juga pengingat sahabat Baskara, Banten Pejati itu sebaiknya diisi dengan yang segar ya Bu ya. Buahnya segar, kuenya segar, dan isi-isiannya itu sebaiknya segar, karena kita mempersembahkan yang terbaik. Apa yang kita nikmati, apa yang bisa kita makan, itu juga yang bisa kita persembahkan yang terbaik. Baik, demikian obrolan kita hari ini. Panjang ya kita bahasnya hari ini, tapi masih penasaran banyak, nanti kita bahas di luar ya Bu ya. Sahabat Baskara, sekian pembahasan tentang Banten Pejati pada hari ini. Memang ini adalah menjadi bagian dari praktek yatnya kita sehari-hari, praktek spiritual kita, dimanapun, di setiap langkah apapun yang kita lakukan, mari sertakan Tuhan, salah satunya dengan menyertakan persembahan berupa Banten. Saya tutup obrolan kita hari ini. Terima kasih Ibu untuk ilmunya. Terima kasih sudah hadir di Ruang Baskara. Saya tutup, kami berdua Ibu sama-sama kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.